pelan-pelan apa Mas? Itu kalau bener, aduh udah deh, kayak kenceng banget, kayak mobil aja kayaknya yang satu mesin belakang dia udah di depan. Mas, tolong Mas, kaki saya Mas. Alhamdulillah. Detik-detik sedan menabrak 5 gerobak pedagang terekam CCTV. Mobil yang dikendarai oleh kakek berusia 70 tahun tersebut hendak keluar dari perumahan dan akan berbelok ke arah kiri memasuki jalan raya. Tiba-tiba, mobil melaju tanpa terkendali dan menabrak gerobak pedagang yang ada di sisi jalan. Diduga kecelakaan ini disebabkan oleh pengemudi yang salah menginjak pedal gas. Kerasnya benturan menyebabkan seorang pedagang mengalami luka yang cukup serius dan langsung dilarikan oleh warga ke rumah sakit terdekat. Dari video yang sempat viral di media sosial, terlihat seorang anggota kepolisian tengah mengarahkan sebuah minibus mundur karena salah jalur di Jalan Cagak Nagrek, Kabupaten Bandung. Beberapa detik kemudian, sebuah truk yang melaju dari arah Bandung kehilangan keseimbangan dan mengarah tepat ke arah polisi. Beruntung, polisi terhindar dari terjangan truk. Namun truk menghantam bagian belakang minibus hingga ringsek dan terguling. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, tapi kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Salah satu jalur yang rawan terjadi kecelakaan adalah jalan tol. Jalur bebas hambatan dengan jarak yang cukup panjang bisa menjadi titik lengah bagi pengemudi. Beberapa faktor penyebab kecelakaan antara lain pengemudi yang mengantuk, kelelahan, hingga ugal-ugalan. Kecelakaan maut kembali terjadi di Tol Batang Semarang Senin 5 September lalu. Kecelakaan antara mikrobus dengan truk trailer tersebut terjadi di kilometer 375. Akibatnya badan mikrobus hancur pada bagian depan. 7 meninggal dunia dan 6 orang luka-luka dalam peristiwa naas tersebut. Isak tangis Vika pecah saat melihat jenazah suaminya Galilea dikeluarkan dari ruang pemulasaran Rumah Sakit Islam Wuleri Kendal. Tangisan wanita warga Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah itu semakin menjadi saat jenazah akan dimasukkan ke dalam ambulan. Dia berupaya mendekati jenazah suaminya, namun dicegah oleh pihak keluarga. Selain Galilea, jenazah korban lainnya yang dijemput pihak keluarga pada Senin kemarin adalah Nurbaiti. Sementara satu jenazah korban meninggal dunia atas nama Sadam sudah terlebih dahulu diambil keluarganya.
Aan Siti Rohayati, wanita asal Citerep Bogor ini adalah salah satu korban selamat dari kecelakaan maut tol Batang. Saat itu, Aan sedang dalam perjalanan dari Bandung menuju Bali menggunakan travel. Mbak, mau kemana? Awalnya semua berjalan dengan normal, tidak ada kendala apapun. Sampai akhirnya penumpang lain menawarkan Aan untuk pindah tempat duduk. Enggak, saya boleh duduk di depan nggak? Kenapa harus pindah di depan ya, Dek? Soalnya nanti saya mau keluar di depan. Ya sudahlah, saya ngalah lagi ya. Aku deket pintu, pindah ke tengah. Terus terakhir ke pinggir itu ke kanan. Bisa pindah ke belakang nggak, Bu? Kenapa ya? Saya mau lihat-lihat, Bu. Lihat di sebelah kiri, Bu. Entah ini sebuah firasat atau apa, Aan pun menyetujuinya dan pindah ke tempat paling pojok belakang sebelah kanan. Tapi di tengah perjalanan semuanya berubah. Sopir melajukan kendaraannya dengan kencang. Bahkan mikrobus beberapa kali menyalip kendaraan yang ada di depannya, baik dari lajur kanan maupun kiri. Mengetahui cara berkendara sopir, beberapa penumpang berusaha mengingatkannya, tapi tak satu pun omongannya didengar. Duh Mas, pelan-pelan apa Mas? Terus lajunya kayaknya melebihi dari meternya deh. Itu bener-bener, aduh udah deh, kayak kenceng banget, kayak mobil aja kayaknya yang satu mesin belakang dia udah di depan. Aan semakin ketakutan. Niatnya untuk beristirahat hilang seketika. Tak sedikit pun ia bisa memejamkan mata. Dalam hati hanya bisa berdoa dan berdoa. Nggak bisa tidur, kalau yang lain tidur. Cuma aku nggak bisa tidur di situ. Masih tetap ngeliatin ke depan. Benar saja, saat melintas di lokasi kejadian, travel yang dikendarainya tiba-tiba oleng. Mikrobus berpindah dari lajur kanan ke lajur kiri. Tapi naas, di saat bersamaan di lajur kiri ada truk trailer bermuatan besi sedang berjalan dengan kecepatan normal. Tabrakan maut pun tak terhindarkan. Bagian depan mikrobus menabrak bagian belakang truk trailer. Semua penumpang panik. Kerasnya benturan membuat penumpang mikrobus terlempar di dalam mobil. Itu pas nyampe kecelakaan aku kan sempat kebentur berapa kali. Nggak tahu itu dia nabrak apa ya, nggak ngeliat ke depan aku ya. Lagi tiduran gini di jendela. Itu udah nggak sadar akunya, udah nggak ingat apa-apa. Sobat penyintas, tabrakan benar-benar berlangsung cepat. Saat itu semua penumpang panik dan kesakitan. Kepolisian dibantu warga segera menolong korban ke rumah sakit terdekat. Tiba-tiba pas sadar itu di tengah jalan itu aku udah berada di tengah jalan dengan posisi orang-orang yang udah pada tergeletak di jalan, bingung gitu, sadar antara bingung ini bener apa enggak gitu, kok bisa kayak gini. Kalau yang depan saya lihat itu muka ya, ini banyak darah gitu, saya nggak berani lihat soalnya. Sobat penyintas, Aan terus bersyukur masih diberi hidup kedua. Namun trauma terus menghinggapi perasaannya. Terlebih saat mengingat tragedi maut yang merenggut nyawa teman-teman dan penumpang mikrobus lainnya. Makanya ini keinget sama, ya walaupun kita cuma kenal di Bandung gitu ya. Di cuma mobil sebatas ya. Iya, di mobil. Tapi ya dari tadi pikirnya, ya Allah kata saya, orang tiga ini udah nyelamatin saya gitu. Sobat penyintas, berikut beberapa tips memilih mobil travel yang aman dan nyaman. Di antaranya, pilih kendaraan yang bagus luar dan dalam. Pastikan kendaraan dalam kondisi layak jalan. Tanyakan tiket resmi ke penyedia travel. Jika pihak travel tidak berani menunjukkan tiket resminya, lebih baik membatalkan perjalanan dan pindah ke travel yang terpercaya. Mas, tolong Mas. Kaki saya Mas. Alhamdulillah.
kota besar seperti Jakarta, gorong-gorong kebanyakan dibangun di lahan yang terbatas. Untuk memanfaatkan lahan, bagian atas gorong-gorong difungsikan untuk para pejalan kaki. Meski tertutup, bagian atas gorong-gorong diberi banyak celah kecil sebagai sirkulasi udara. Tanpa disadari, celah penutup ini bisa membahayakan para pengguna jalan. Alhamdulillah. Lama amat, tukang ojeknya nggak nyampe-nyampe. Sobat penyintas, Rukmi Wirasati atau yang akrab disapa Ati adalah korban lubang penutup gorong-gorong. Lama amat, Mas. Peristiwa berawal saat Ati pulang kerja mengurut pelanggannya. Karena ada kebutuhan yang harus ia beli, Ati memutuskan untuk mampir ke sebuah warung. Malam. Duitnya kan? Namun naas, baru saja Ati menurunkan kakinya dari sepeda motor, tiba-tiba kaki Ati tersangkut di sebuah lubang penutup gorong-gorong. Dari itu saya habis ngurut, terus itu saya mau ke warung engkau itu, gitu. Udah mau beli itu sesuatu lah, gitu. Udah, tapi sebelum beli itu saya kejeblos. Ya Bu, awas aja. Mas, tolong Mas. Kaki saya Mas. Peristiwa itu terjadi begitu cepat. Minimnya penerangan membuat Ati tidak mengetahui ada lubang penutup gorong-gorong di lokasi tersebut. Kenapa ini Bu? Warga yang mengetahui peristiwa itu segera menolong Ati. Berbagai cara dilakukan demi mengeluarkan kaki ibu paruh baya ini. Bu, sini saya tolongin, nggak mau ditolongin. Ternyata diangkat sama dia nggak bisa. Akhirnya Bu, jangan dipaksa ya. Tuh, udah biarin, nanti kalau dipaksa takut patah. Saya telepon damkar aja. Halo Pak, minta tolong Pak ya. Ada ibu-ibu yang kejeblos kakinya di kot Pak. Setelah usahanya tidak mendapatkan hasil, seorang warga berusaha mencari bantuan dengan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Tidak perlu menunggu lama, tim penyelamat akhirnya tiba di lokasi dan langsung mengevakuasi kaki Ati yang masih terjebak di dalam lubang. Dengan bantuan alat seperti linggis dan martil, pihak damkar langsung membongkar beton penutup gorong-gorong. Ya cuman saya saya pasrah aja kan. Ya udah kalau emang nggak bisa ya udah gitu. Saya udah panik juga, tapi saya kan kuatin mental gitu. Alhamdulillah. Sobat penyintas, meski lukanya tidak terlalu parah, Ati tidak akan pernah melupakan peristiwa yang baru dialaminya. Memar di bagian kaki kanannya itu membuat Ati sulit menjalankan aktivitasnya. Kalau itu pegel. Sekarang kalau berdiri lama-lama nih di sini pegel sama sini nih. Karena mungkin nahan ya. Ini di sininya nih. Tuh, suka pegel jadinya gitu. Mau tidak mau, Ati harus kembali menjalani profesinya sebagai tukang urut. Semua ia lakukan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Ati lebih berhati-hati jika berada di lokasi yang minim penerangan. Yud, hati-hati. Nggak kena Yud, nggak bakalan maksimal Yud. Percikan api keluar dari jaringan kabel yang berada persis di depan rumah warga di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Dengan cepat, petugas pemadam kebakaran pun mencoba memadamkan api dengan alat pemadam api ringan.
Petugas sempat kewalahan dalam proses pemadaman karena api terus menyala meski telah disemprot dengan apar. Percikan api bahkan terlihat semakin membesar dan kabel sempat meledak. Petugas pemadam pun langsung berkoordinasi dengan pihak PLN untuk memadamkan listrik. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Kebakaran ini disebabkan menumpuknya kabel pada tiang listrik dan menimbulkan korsleting. Beruntung, tidak ada korban dalam peristiwa ini. Meskipun api tidak merambat ke pemukiman, namun warga sekitar harus merasakan pemadaman listrik. Rangkaian kabel putus dan menjuntai menutupi badan jalan di Jalan Mardani Raya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Putusnya kabel sangat mengganggu para pengguna jalan. Pengendara roda 2 harus melintas di sisi kiri jalan hingga naik ke trotoar agar tidak tersangkut. Sebelumnya, sejumlah pengendara motor sempat terjatuh. Bahkan sebuah truk sampah juga sempat tersangkut kabel. Padahal sebelum kejadian berlangsung, warga sekitar telah melaporkan semrawutnya kabel pada pihak terkait. Namun hingga kabel terputus belum ada tindakan. Seiring perkembangan teknologi, di kota besar seperti Jakarta, penggunaan jaringan kabel udara semakin banyak. Bila sebelumnya hanya kabel jaringan listrik dan telekomunikasi milik negara, kini jaringan kabel telekomunikasi milik swasta juga menghiasi sejumlah ruas jalan. Sayangnya, jaringan kabel udara ini belum tertata dengan rapi, alias semrawut. Selain tak sedap dipandang, kabel-kabel ini berpotensi membahayakan semua yang ada di bawahnya. Diduga tak kuat menahan angin kencang, sebuah pohon beringin di bahu Jalan Raya Soleh Iskandar, Kota Bogor, tumbang menimpa jalur kabel listrik. Selain memutus jaringan kabel, pohon setinggi 3 meter ini menutup separuh badan jalan. Akibatnya kemacetan panjang tak dapat terhindarkan. Guna mengurai kemacetan, petugas gabungan BPBD dan Dishub setempat langsung memangkas batang pohon. Beruntung, tak ada korban jiwa maupun luka-luka akibat kejadian ini. Tengah malam kemarin, adik saya kecelakaan. Lehernya tersangkut di kabel yang menjuntai kendor ke tengah jalan. Sobat penyintas, kecelakaan yang disebabkan oleh jaringan kabel udara juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Dito nyaris kehilangan nyawa saat seutas kabel tiba-tiba menjerat lehernya. Akibat jeratan tersebut, Dito nyaris kehilangan kendali motornya. Pas saya lagi bawa motor di keadaan yang minim penerangan, tiba-tiba leher saya itu terjerat kabel internet yang menjuntai itu, dan secara langsung kabel itu langsung putus. Beruntung, kabel tersebut akhirnya putus saat tekanan di leher semakin kuat. Tidak mau ada korban lagi, Dito mencari kabel yang menjuntai dan menaruhnya di pinggir jalan. Pas di TKP itu emang minim penerangan, jadi saya nggak begitu fokus melihat depan saya itu. Jadi kejadiannya itu saya mulainya dari arah sana menuju ke arah sana. Terus kemudian pas kebetulan juga posisinya lagi gelap, minim cahaya, dan kebetulan dari arah sana, dari arah tiang sana terus ke tiang sini itu ada kabel menjuntai gitu, kabel optik. Kini Dito lebih berhati-hati di jalan, terutama di lokasi yang minim penerangan. Pas sampai rumah itu saya langsung kabarin ke ibu saya bilang, "Mah, saya masih beruntung dikasih kesempatan buat hidup." Perih. Dikit. Bismillahirrahmanirrahim.
Di balik musibah ini, Dito bersyukur ada keluarga yang selalu memberikan dukungan, khususnya dari ibunda tercinta. Anaknya soleh banget deh, nggak gimana ya, beda sama anak yang lain. Sobat penyintas, berkendara di malam hari membutuhkan kewaspadaan dan konsentrasi yang tinggi. Sedikit kehilangan konsentrasi, nyawa jadi taruhannya. Agar selamat sampai tujuan, sebaiknya hindari jalan yang minim penerangan. Kondisi yang gelap membuat jarak pandang mata menjadi terbatas. Jika jalan gelap tidak bisa dihindari, pastikan kekuatan lampu motor mencukupi. Selain itu, jangan berkendara terlalu cepat.